Semoga Allah menerima sholat isya berjamaah kita barusan, sholat sunat kita, dan yang berdoa mudah-mudahan Allah kabulkan doanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pertanyaan dari Ibu tadi tentang si tawa, ya, si tawa si dingin, pakai kunyit, pakai apa segala macamnya. Jadi Ambo jawab, Bapak Ibu yang kami muliakan, apapun sarana yang kita pakai, selama sarana itu tidak dilarang oleh Allah dan Rasulnya, boleh dipakai. Boleh dipakai. Kalau jelas-jelas sarana itu memang dilarang, haram dipakai. Karena masalah pengobatan itu berkaitan dengan muamalah. Muamalah itu ada kaidahnya. Kaidahnya adalah al-aslu fil asya'i al-ibahah. Dasar dari segala sesuatu hal yang berkaitan muamalah, hukum aslinya adalah boleh. Malam yadullu dalilun ala tahrimiha, selama tidak ada dalil dalam Al-Quran atau dalam hadis yang mengharamkan, berarti boleh. Boleh pakai kunyit. Ada enggak larangannya dalam Al-Quran, dalam hadis? Enggak ada larangannya, doh. Pakailah. Ya, boleh berarti. Tapi kalau ternyata ada larangannya, ya, ada larangannya, maka haram kita menggunakannya. Di sini Nabi mengatakan tadawaw. Kalau kamu sakit wajib berobat. Wala tatadawaw bil haram. Kamu tidak boleh berobat dengan yang haram. Apa itu berobat dengan yang haram? Apapun yang diambil bahannya dari bahan-bahan yang haram. Dari tuak, dari anjing, dari babi, dari karo, dari binatang yang haram, atau dari bahan-bahan yang haram. Narkoba, ikut jadi ubek, dia moko. Tidak. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yaj'alu, tidak akan pernah menjadikan syifa'a ummati, kesembuhan untuk umatku, min haram, dari yang haram. Tidak akan sembuh kita dari yang barang-barang yang haram. Jadi begitu jawabannya, Bu, ya. Tapi yang perlu kita catat sekarang adalah, dan jadikan ini akidah kita, keyakinan kita, bila benda-benda tadi kita kaitkan dengan keyakinan, kalau tidak jiko tidak kecegak, waduh, itu sudah kena kita tuh. Sudah kena kita tuh. Harus kunyit. Kalau jahin nak kecegak ke aduh. Umpamanya ya, maka itu kita sudah mengkaitkan keyakinan kita kepada benda. Di sini kita salahnya. Hadis sahih Bukhari dan Muslim tentang pasti sembuh dengan habatus sauda, kata Nabi. Pasti sembuh dengan habatus sauda. Kalimat pasti sembuh dengan habatus sauda itu langsung Allah yang mengumumkan lewat lisan Nabi. Begitu juga dengan madu. Allah umumkan, madu ini menyembuhkan segala macam penyakit. Kalau kita yakin kepada madunya yang menyembuhkan, syirik kita. Walaupun ada ayatnya dalam Al-Quran. Yang menyembuhkan adalah Allah. Begitu. Nah, Bapak Ibu, jangankan yang benda-benda yang tidak ada disebut dalam Al-Quran lagi. Yang disebut dalam Al-Quran saja tidak boleh kita yakini kalau itu yang akan menyembuhkan. Tetap saja menyembuhkan adalah Allah. Tapi yakinlah bahwa Allah sudah menunjukkan madulah penyembuhnya, minum madu itu kesembuhannya dari Allah. Begitu. Baik, ada pertanyaan yang lain? Nah, jadi begini Bapak Ibu, macam-macam nih gaya orang sekarang, termasuk mencelek penyakit dalam taluh, mencelek penyakit dalam ayam. Badabiah ya, mencelek penyakit dalam ayam. Maka ada lagi satu kaidah. Dalam kaidah usul fiqih, Imam Asy-Syafi'i juga telah menyebutkan bahwa an-niyatul hasanah la tubarrirul haram. Niat yang baik tidak akan bisa menjadikan niat baik itu menjadikan sarana yang haram menjadi boleh. Itu satu. Yang kedua, ma hurrima li syai'in, apa yang diharamkan karena sesuatu, hurrima wasailuhu, maka seluruh sarana dan prasarana juga ikut diharamkan. Ya, seluruh sarana prasarananya. Jadi begini, apabila kita ada satu lagi, ad-dinu al-aqlu. Ini juga kaidah ya. Din ini adalah yang sejalan dengan akal. Kini kita jadikan benda sebagai sarana untuk mencari petunjuk. Dalam hal ini adalah yang tidak masuk akal loh ini ya. Dalam hal ini adalah dabiah ayam, caliak penyakit itu dalam ayam. Ini ad-dinu al-aqlu. Din itu, agama ini harus sesuai dengan akal. Bila bisa dijelaskan secara akal, maka bisa diterima.
Bila tidak bisa dijelaskan secara akal, dari mana bisa masuk secara akal? Penyakit dalam taluh. Atau memindahkan penyakit, pindah ke ayam, pindah ke anu. Dari mana secara akalnya? Enggak ketemu. Maka ketika sudah bertolak belakang dan tidak ketemu dengan akal, fa innahu laisa minad din. Dia tidaklah dibolehkan dan itu bukan ajaran agama. Begitu. Jadi kalau kita ingin, umpamanya ada barang hilang, letakkan kayu. Kemudian di kayu itu letakkan penunjuk. Jadi kalau menunjuknya kanu surang, itu berarti dusinannya itu. Maka maaf Bapak Ibu, ini juga sarana, sebenarnya sarana ini tidak salah. Tapi ketika seseorang sudah mempercayai bahwa sarana ini akan bisa menjadi solusi, ya, dan itulah dia kebenaran, dan dia yakin dengan itu, maka dia sudah syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang seperti tadi itu, Bapak Ibu, dulu mau pernah jo Buya, Buya buka kunyit aja. Kalau kami latah sapu, Buya baca Al-Fatihah, Buya mulai nak kunyitnya, dia latah macam-macam lah sampai awal. Kalau itu tidak masalah, tidak ada masalah kalau yang seperti itu, ya. Kan dengan Al-Quran, kan dengan ayat, kan dengan doa, tidak masalah. Sarananya kunyit, tidak ada masalah. Tapi kalau sempat Buya mengatakan kunyit, kau nak mencegah nanga. Kalau tidak kunyit, kau alamat tiang. Buya tidak pernah seperti itu. Ya. Sudah Bu kira-kira? Ya.